Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam acara Bincang Ringan Bermakna. Di kesempatan hari ini kita ketemu dengan narasumber kita. Ada Bapak Erwan Syahrudin, SPD, Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 1. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah kabar baik. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bapak sudah sempat hadir. Undangan dari teman-teman guru penggerak dalam di tema hari ini tentang perundungan di sekolah. Kira-kira tanggung jawab siapa, gitu Pak ya. Jadi Pak, mohon maaf, izin saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan yang mungkin nanti Bapak sampaikan yang bisa memotivasi kami semua di lingkungan pendidikan supaya dapat mencegah perundungan di lingkungan sekolah kami. Seperti itu Pak. Jadi untuk pertanyaan pertama Pak, maraknya kasus perundungan di lingkungan sekolah nih Pak ya. Kira-kira kenapa ya Pak anak-anak kita, ternyata bukan hanya di SMP, di SD juga, bahkan SMA. Alasan anak-anak itu melakukan perundungan, kira-kira yang Bapak amati itu faktornya apa ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alasan mereka melakukan perundungan, baik verbal maupun secara fisik, terkadang itu yang mereka anggap sebenarnya itu hanya sekedar permainan atau gurauan. Hanya saja memang akhir-akhir ini perundungan secara fisik maupun verbal itu semakin marak. Betul. Terutama handphone itu menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Betul. Bukan lagi barang mewah, barang langka, dan barang mahal. Kemudian semua dapat diakses dari yang positif sampai negatif, sehingga kata-kata yang keluar itu kadang-kadang mereka sendiri tidak menyadari bahwa itu adalah kata-kata kasar. Iya, yang menyakitkan orang lain. Menyakitkan orang lain. Berarti untuk pertanyaan pertama, kesimpulannya bahwa anak itu menganggap hanya permainan kali ya. Biasa-biasa aja untuk mengungkapkan hal tersebut. Dan yang kedua itu media sosial ini ya, handphone ya Pak ya, yang jadi pusat untuk anak mudah melakukan pembulian. Walaupun tanpa disadarinya mungkin maksud hatinya tidak ingin melecehkan temannya atau olok-olok temannya, gurau gitu kan. Tapi tanpa disadarinya itu menyakitkan. Yang kita ketahui ya, Bapak Ibu Guru, bahwa pembulian itu kan ada 3 jenis ya Pak. Pertama itu verbal, ya kan, dengan kata-kata, kemudian fisik, langsung dengan tindakan, terus sosial, mengajak untuk mengucilkan, dan yang keempat itu cyber yang tadi Bapak bilang ya, menggunakan handphone. Baik Bapak, ya untuk pertanyaan kedua ini Pak ya, misalnya kan gitu kan, Bapak kan sebagai kepala sekolah nih, menangani kasus bully, untuk penanganan si korbannya dan si pelakunya, ini kan biasa penanganannya berbeda nih Pak. Nah, biasa kan kita bekerja sama dengan wali kelas, guru BK. Kalau di sekolah Bapak nih kira-kira penanganan kasus bully untuk korban dan pelaku itu seperti apa? Sejak awal siswa masuk dan diterima di sekolah ini, sebenarnya mereka juga sudah membuat perjanjian tertulis. Ya, betul. Tertulis yang ditandatangani oleh orang tua dan tentunya bermaterai. Bermaterai. Nah, itu salah satu upaya yang dilakukan sekolah, katanya SMP Muhammadiyah 1. Hampir semua sekolah memang mengedepankan sikap baik. Kalau mereka beragama Islam, tentulah hal-hal yang diajarkan sejak awal ya oleh guru mereka adalah bagaimana siswa Islam itu menampakkan diri dalam pergaulan. Itu yang penting. Dan pasti juga untuk siswa yang beragama lain juga guru melakukan hal yang sama. Memberi contoh ya. Kemudian, dan yang pasti kan tidak ada satu orang pun, misalnya guru atau sekolah atau orang tua yang menginginkan anaknya berlaku negatif. Betul Pak. Pasti itu. Ya, hanya saja memang kita sudah buat komitmen awal, tetapi komitmen awal yang mereka buat itu harus secara terus-menerus diingatkan, disampaikan di awal-awal pelajaran, kemudian di akhir pelajaran, dan yang paling penting dan baik itu sebenarnya memberikan pemahaman kepada mereka
tata cara bergaul yang baik, kemudian berkata-kata yang baik, bersikap yang baik. Hanya saja terkadang ada hal-hal yang bikin kaget, gitu Iya. ya, bikin kaget. Sesuatu yang apa ya, yang rasanya kita sudah jaga, ya sudah kita ingatkan, itu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, Betul, Pak. ya, baik di jam sekolah maupun di luar jam sekolah. Tadi kan Bapak paparkan itu usaha-usaha yang udah luar Iya. biasa dilakukan oleh Bapak sebagai kepala sekolah dan mengingatkan kepada guru-guru untuk selalu mengingatkan anak murid ya berkaitan dengan sikap, tingkah laku seperti apa yang harus ditanamkan. Seandainya tadi Bapak bilang kan tetap masih ada biasanya anak di luar pemikiran kita, di luar pantauan kita tetap melakukan nih. Seandainya ada nih Pak ya, kira-kira tahapan apa ya sekolah menangani kasus tersebut seperti apa Pak? Lebih spesifiknya. Ya, yang pasti begini, kan ada kata-kata bijak gitu. Pelaut yang ulung itu tidak dididik oleh ombak yang biasa, pasti pokoknya sangat besar. Sama, sekolah kalau mau maju, guru kalau mau maju, harus terus bergerak. Jadi tidak bisa landai-landai saja, tidak ada masalah. Kalau tidak ada masalah, kita malah terlena, lupa ya, bahwa kita adalah seorang pendidik. Tetapi jika memang peristiwa itu terjadi, tentunya kita harus segera menyelesaikannya dengan cepat. Iya. Nah, kalau di hampir semua sekolah saya yakin itu pasti berjenjang menyelesaikan. Yang pertama ya, kalau di jam mata pelajaran tertentu terjadi, pastilah guru mata pelajaran. Kalau udah lewat dari itu naik ke wali kelas. Wali kelas itu biasanya ke BK. BK itu ke kesiswaan. Selesai baru ke kepala sekolah. Intinya seperti itu. Baik Bapak, terima kasih. Lanjut ke pertanyaan ketiga nih Pak. Biasanya kan kasus perundungan tuh terjadi antar siswa dengan siswa. Tidak menutupi kemungkinan Pak ya, mohon maaf, biasanya berita-berita juga ya yang kita lihat di media sosial bahwa ada terjadi pembulian antara guru dan siswa, bisa siswa yang melakukan pembulian, bisa juga guru yang melakukan pembulian. Bagaimana kira-kira Bapak sebagai kepala sekolah menyikapi hal tersebut? Saya ingatkan dulu, pembulian itu tidak hanya terjadi misalnya dari guru ke siswa, siswa ke guru, Betul. orang tua ke siswa, orang tua siswa lagi ke Iya, siswa, bisa itu betul Pak. orang tua ke orang tua, ya, orang tua ke guru. Iya betul. Ya. Semakin maju sekolah, semakin banyak siswanya, semakin kompleks permasalahannya. Betul. Ya. Jadi banyak hal yang pernah saya temui. Nah, yang jadi perhatian khusus kita, kalau yang terjadi itu antara guru dan siswa atau siswa dan guru. Betul, Itu dulu, karena kalau itu terjadi pastilah berada di lingkungan sekolah, di jam belajar. Nah, itu yang harus kita jaga benar. Dan yang pasti memang kita selalu mengingatkan ya kepada guru-guru untuk sabar ya, untuk menghindari kontak fisik. Kontak fisik, apalagi kontak fisik dengan lawan jenis. Katakanlah guru laki-laki dengan kontak fisik dengan siswa perempuan. Nah, apalagi kalau sekarang misalnya orang tua bisa saja mendapat laporan seperti itu, mempertanyakan hal itu ke sekolah. Dan kalaupun itu terjadi, ya pihak sekolah harus mendengarkan terlebih dahulu apa yang mereka keluhkan, apa yang orang tua sampaikan, dan jangan sekali-kali memotong pembicaraan mereka. Dan kalaupun nanti kita setelah mendengarkan permasalahan, biasanya saya meminta waktu dulu kepada orang tua. Lalu saya minta izin, saya klarifikasi dulu sama gurunya kah, atau sama siswa yang lainnya kah, ya sama siswa yang bermasalah. Nah, nanti kalau sudah ada titik terangnya, tentunya saya diskusikan dulu dengan kawan-kawan, baik wali kelasnya dan wakil kepala sekolah. Barulah nanti orang tua yang melapor itu kita panggil ke sekolah. Tetapi selama ini saya tidak pernah
mengizinkan dan mau mempertemukan Oh, konfrontasi secara langsung, oke. Ya, baik Pak. orang tua dengan siswa maupun orang tua dengan orang tua, Mantap itu, Pak. walaupun pernah terjadi. Oh, pernah juga terjadi gitu, Pak? Ya, terjadinya begini, ada orang tua minta mempertemukan dengan orang tua yang lain, saya tolak. Karena ini udah di lingkungan sekolah, biar sekolah dulu yang menyelesaikan. Betul. Biar sekolah dulu yang menyelesaikan, nanti hasilnya baru akan saya sampaikan kepada mereka secara terpisah. Tetapi, terkadang hal itu juga tidak menyelesaikan permasalahan. Mereka masih ingin bertemu. Iya, sampai ngotot biasanya, Pak, ya orang tua. Iya. Bertemu, ya saya izinkan, tapi dengan persyaratan menyampaikan satu persatu. Nah, setelah itu saya dengarkan, saya sampaikan, harusnya selesai. Tapi tidak selesai. Konfrontasi seperti itu. Udah salam-salaman, udah apa, tak saling minta maaf. Satu nyelutuk lagi. Aduh. Terpancing lagi. Iya. Dan itu pernah terjadi. Dan saya harus marah. Saya yang harus Karena marah. terpancing tadi ya, Pak, ya? Ya, karena mereka sudah selesai, salam-salaman dah. Satu lagi mulai, satu lagi terpancing, mereka mulai ribut, saya yang marah. Karena mereka tamu. Iya, Bapak. Kita yang menghadirkan mereka atas permintaan mereka. Dan harus ikut aturan sekolah. Tidak bisa lalu sekolah jadi bulan-bulanan mereka. Tidak. Kita yang berkewajiban mengingatkan mereka. Ya, ingatkan mereka. Kalau tidak lakukan itu, kalau tidak kita lakukan sikap tegas seperti itu ceritanya bakal panjang. Iya. Ya, dan tidak akan selesai. Luar biasa sekali, Pak, ya, ceritanya, pengalamannya. Menginspirasi cara menyelesaikannya, Pak. Jadi Bapak itu berani mengambil keputusan untuk mempertemukan. Nah, itu berarti punya power nih sebagai pimpinan. Luar biasa jawabannya, Pak. Selanjutnya, Pak, ya, pertanyaan keempat, Pak. Bagaimana membangun sinergi sekolah dalam mencegah perundungan? Jadi program sekolah seperti apa supaya mencegah dari perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah? Kalau di SMP Muhammadiyah sendiri, di kesiswaan itu ada lagi anggotanya. Ada guru-guru lagi yang membantu kesiswaan itu. Berapa orang tuh, Pak, biasanya kesiswaan? Di kesiswaan itu timnya ada 3-4 orang. Ya. Itu di luar OSIS ya, Pak, ya? Di luar. Kemudian di kurikulum kami juga ada tim sehingga bisa berbagi pengalaman untuk penanganan kasus-kasus tertentu, dan tentunya juga mengkader guru untuk mempersiapkan mereka ketika yang saat ini diamanahkan mendapat tugas tambahan sebagai pimpinan sekolah berganti gitu. Jadi tidak akan putus, insya Allah. Berarti sama lah, Pak, ya, apalagi sekarang memang di Dapodik itu kan harus ada SK TPPK, Pak, ya. Saya juga dimasukkan dalam timnya. Jadi tim pencegahan penanganan kekerasan ya, Pak, ya, TPPK. Jadi itu adalah salah satu program dari kementerian. Memang, Pak, ya, setiap sekolah harus mempunyai tim TPPK tersebut, kemudian di SK kan di atas materai lagi kami tanda tangan ya, Pak, ya, tim tersebut. Kemudian di lingkungan sekolah nih, Pak, kira-kira biasanya kan sekolah itu ada program-program yang membuat biar anak-anak tuh mudah dibaca, seperti poster itu kan biasanya ada, Pak, ya, di mading-mading untuk supaya anak-anak tidak terjadi pembulian, perundungan gitu. Ada ya, Pak, ya, biasanya di sekitar sekolah? Hampir semua sekolah ada, baik yang digital maupun cetak. Ya. Betul, Pak. Sekarang kan kalaupun di sekolah itu ada tempel itu kan dimakan waktu, usang atau lepas. Benar. Tapi kalau yang digital itu kan sebenarnya tidak akan hilang begitu. Jadi memang sekarang ini untuk berbagi pengetahuan, berbagi pemahaman, mencegah hal-hal yang kita bicarakan tadi, itu peran digital itu sangat penting. Oke, terima kasih, Pak. Mantap sekali programnya, Pak, ya. Pertanyaan terakhir, Pak. Pertanyaan terakhir ya, Pak, ya. Gimana kira-kira Bapak sebagai kepala sekolah ngasih trik-trik nih kepada kami semua supaya kami itu terhindar melakukan perundungan dengan siswa? Iya. Yang pertama, ketika ada hal yang terjadi baik ke kita sebagai guru maupun pimpinan sekolah, tentunya kita harus
sabar dan cermat, tidak terburu-buru mengambil keputusan. Ya. Kemudian pemilihan kata kepada orang tua siswa. Saya pernah didatangi orang tua siswa. Waktu itu saya guru mungkin baru guru muda lah, mungkin baru 2 tahun atau 3 tahun. Ada tugas yang harus diselesaikan oleh siswa, dan itu sudah hampir 1 semester tidak dikumpulkan. Ketika saya tanyakan, dia bilang sudah Pak, tapi belum saya bawa. Oh ya nanti dibawa. Nah, pada akhirnya saya melakukan tagihan tugas tersebut. Jadi saya tanya ke siswa yang lainnya, ini teman kamu sudah mengerjakan? Enggak Pak, dia belum mengerjakan, belum selesai gitu. Saya bicara dengan wali kelasnya, Bu, anak ini tidak menyelesaikan ini. Enggak apa-apa kawan, ini orang tuanya itu kok katanya kooperatif kalau masalah anaknya. Saya telepon kan Sutar Pak Erwan, sekitar jam 7 itu nggak sampai pukul 8 ibunya sudah datang ke sekolah, alhamdulillah gitu. Sampai saya jelaskan. Nah, makanya saya kata pemilihan kata juga harus hati-hati. Bu, saya memberikan tugas kepada anak ibu. Nah, dia mengatakan tugasnya sudah selesai dan belum dibawa. Tapi ketika saya konfirmasi ke teman-temannya, ternyata dia belum mengerjakan tugas itu. Anak ibu bohong. Marah ibunya. Ya, Saya tidak terima Pak. Saya tidak terima Bapak bilang bohong anak saya. Saya tidak terima. Marah ibunya meledak. Saya bilang, mohon maaf Bu, kalau begitu kata-katanya saya ganti boleh tidak? Silakan Pak katanya. Bu, saya mohon maaf, anak ibu tidak berani berkata jujur dengan saya. Nah itu saya mau Pak. Jadi sederhana gitu ya. Sederhana permasalahannya. Tetapi kalau kita tidak menyikapinya dengan tenang, berpikir jernih, kita juga pasti akan meledak. Betul, terpancing ya Pak ya dengan perkataan ibu tadi ya. Itu yang saya katakan tadi. Terkadang apa yang kita pikirkan, apa yang kita sampaikan, kalau kita salah memilih bahasa, ya bisa salah pemahaman juga. Betul. Kecuali mungkin yang kita undang itu yang orang tuanya juga sabar, paham. Nah, itulah hebatnya guru ya. Hebatnya guru bukan mengasuh anak sendiri. Betul. Terkadang kita lebih keras dengan anak sendiri kan. Oh iya Pak, itu jujur. Iya. Jadi nasihat lah ya. Iya. Nasihat dari saya, kita anak itu kan anugerah Allah kepada kita sebagai titipan kan. Iya. Yang harus kita didik, yang harus kita besarkan. Jangan pernah berpikir untuk membuat anak didik kita menjadi pintar. Ya. Kalau kita berpikir seperti itu, nanti jatuhnya tidak ikhlas. Kita maunya dia pintar, sehingga kita memaksakan segala upaya untuk memaksa jadi pintar. Laksanakan tugas kita sebagai guru dengan ikhlas, selebihnya serahkan kepada Allah. Karena yang membolak-balikkan hati itu, ya, membuat kamu pintar atau belum pintar itu Allah, hidayah Allah itu yang ketika orang tua menitipkan anaknya di sekolah, kan mereka juga punya harapan. Betul. Harapan yang pertama apa? Tentunya Allah perilaku mereka baik, ya. Kemudian mereka dapat pengetahuan dasar kalau memang di kelas-kelas awal, di kelas-kelas lanjutnya kan mereka juga senang, ya, berharap. Terkadang hal yang sederhana saja membuat orang tua bahagia, bersisa bahagia. Makanya guru juga jangan pelitnya gitu. Jangan pelit dengan waktu. Kalau guru pelit dengan waktu, dia mengajar di late jam. Iya. Jadi guru juga manusia. Jadi sama gitu. Kalau lihat ada anak yang
mogok belajar atau mengganggu temannya, ya kita cukup sabar aja. Karena biasanya pembulian itu bisa berlanjut karena kita membiarkan, Iya, ya, betul. karena membiarkan. Nah, itu tadi kalau mau zona nyaman itu tak usah peduli, guru aman, tak peduli anak itu, anak itu. Cuma kan tidak seperti itu Iya, harusnya guru. betul. Jadi sedapat mungkin memang di awal-awal pelajaran itu kita harus mengkondisikan anak. Secara teori kan seperti itu. Betul, Pak. Kondisikan dulu, anak udah tenang, udah apa, baru kita mulai. Walaupun di lapangan kan terkadang itu tidak terjadi. Iya, Gitu masuk buka halaman sekian. langsung Pak ya. Nah, Tidak menyampaikan tujuan tidak, pembelajaran. tidak. Saya seperti itu. Iya. Tapi apa setelah sekian tahun jadi guru, samalah manusia itu kan hidupnya itu pasti mengerucut. Satu yang saya ingatkan benar dengan kawan-kawan, jangan pernah mengatakan kata-kata kasar ke siswa, apalagi mengatakan kata-kata bodoh, tidak tahu Iya. apa, segala macam. Yang pertama itu akan membekas dan melukai hati mereka. Sampai kapanpun. Sampai kapanpun. Yang kedua, saya pernah katakan, mereka akan terus berkembang. Ya, kita tidak tahu bagaimana Allah mengatur hidup mereka. Saya pernah punya siswa SD yang kalau saya ajak bicara juga ngangkat kepala tidak mau. Sekarang S1-nya matematika, S2-nya kimia. Wow, yang sulit-sulit lagi. Nah, Iya. sekarang lagi ngambil S3. Masya Allah. Terus satu lagi yang saya ingatkan, cepat ambil tindakan jika di kelas ya ada siswa yang mengelompokkan diri secara eksklusif. Oh ya, circle ya itu Pak ya, biasanya ya Pak. betul, Nah, ya, betul, sekarang nih. ya. Apalagi ketika ada temannya yang maju dan ini jadi pusat perhatian mereka, entah karena fisiknya, entah karena sifatnya. Iya. Begitu dia maju, itu terjadi. Betul. Tidak pernah terjadi dan saya marah. Dalam arti saya mengingatkan tidak boleh seperti ini. Tidak boleh seperti ini. Karena kalau itu kita biarkan jadi bulan-bulanan anak ini oleh teman-temannya. Ada juga anak yang hanya itu tadi circle itu bertemannya dengan yang ini. Iya. Terkadang untuk belajar kelompok saja pasti udah pernah juga kawan-kawan menemukan Milih itu ya. ada anak yang tidak dapat kelompok pada akhirnya. Betul. Terasing ya. Ya, terasing. Entah satu atau dua orang. Kalau dua orang dia masih punya Istilah teman. berdua Pak ya. Masih berdua ya. Nah, dia tertolak di semua kelompok. Entah karena sikapnya, ya, entah karena teman-teman yang lainnya tuh sudah mencap anak ini tidak usah dimasukin kelompok. Jadi seperti itu dan saya pernah hadapi itu semua. Makanya kalau berkelompok juga tugas kelompok sedapat mungkin ya tugas yang dikerjakan siswa itu lebih baik di jam pelajaran kita. Iya betul Pak. Jangan membiarkan ini nanti berkelompok nanti kerjakan di rumah siapa. Karena pertimbangannya ini yang pertama. Kalau kita membentuk kelompok seperti itu kita juga berpikir transportasi untuk rumah si A atau si B. Betul, Pak. Jadi cari yang sebenarnya jarak yang terdekat. Kemudian ketika mereka belajar kelompok di rumah si A atau B, kita tidak tahu apakah mereka benar-benar belajar kelompok atau melakukan hal lain. Betul. Yang terbaik itu, kalaupun harus ada tugas seperti itu, lebih baik dikerjakan di sekolah dalam pengawasan kita. Entah itu di jam pelajaran atau di waktu tertentu yang mereka kumpul di sekolah dan kita punya waktu untuk itu. Jadi semua celah sebenarnya harus dijaga guru ini. Iya betul. Semua celah kita memilih jadi guru, ya itu pilihan. Ya itu pilihan. Kita mau jadi perempuan atau laki-laki takdir Allah. Iya. Kita tak bisa memilih. Betul. Ya. Tapi untuk jadi guru itu pilihan. Ketika kita sudah memilih untuk jadi guru, maka kita harus berjuang untuk menjadi yang baik, terbaik. Ya, itu yang terpenting. Ya. Ya betul Pak. Oke, baik terima kasih Pak ya. Untuk pertanyaan kelima itu luar biasa sampai Bapak menceritakan pengalaman Bapak yang sangat menginspirasi bagi saya dan teman-teman pendidik lainnya. Dimana triknya itu pertama harus pandai-pandai
menyusun kata-kata ya Pak ya, supaya tidak terpancing emosi untuk melakukan pembulian. Terus tadi yang saya tekankan lagi, yang saya ingat sekali itu, kita harus ikhlas. Ketika kita ikhlas, kita pasti rendah hati, penyampaiannya pasti secara baik-baik. Itu luar biasa. Jadi Pak, yang dapat saya simpulkan bahwa untuk sinergi program perundungan ya Pak ya di sekolah Bapak itu sudah sangat menginspirasi bagi kami semua pendidik, dan insya Allah akan kami adopsi Pak ya, hal-hal baik itu akan kami adopsi. Tapi saya juga percaya semua sekolah pasti melakukan hal itu. Iya. Hanya saja ada yang memang dibuat tertulis sebagai SOP, Iya betul. SOP, atau yang dibicarakan aturan secara tak tertulis itu. Iya, ada aturan tertulis dan tidak tertulis gitu Pak ya. Kita semua menginginkan hal yang baik. Jadi pada kesempatan ini kita hanya berbagi pengalaman, untuk pengalaman-pengalaman baik yang dapat kita terapkan tidak hanya di sekolah, di rumah juga. Betul Pak. Jangan dengan murid kita, dengan siswa kita Baik. Betul. Karena masalah di sekolah, sabarnya kita tahan di sekolah, meledaknya di rumah. Betul. Ya, Pak. Terima kasih banyak Pak. Di akhir sesi ini Pak, minta closing statement dari Bapak itu kira-kira apa untuk teman-teman pendidik semuanya? Yang tadi itu, yang saya kata, menjadi guru itu pilihan, bukan takdir. Nah, ketika kita sudah berani memilih untuk menjadi guru, maka segala problematika seorang guru itu, semua masalah yang berkaitan dengan guru itu, kita harus ikhlas menerimanya. Tentu kita juga akan dapat berpikir secara jernih. Kita akan timbang-timbang dulu. Kalau yang ini kita lakukan, konsekuensinya apa? Kalau yang ini kita lakukan, konsekuensinya apa? Yang terpenting sekali lagi, jadi guru itu pilihan ya, bukan takdir. Siap, Pak. Nah, kalau udah jadi guru, harus siap jadi guru yang baik. Oke, baik Bapak, terima kasih closing statement-nya. Terima kasih banyak kepada Bapak narasumber Erwan Sahrudin, SPD, Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 1. Sehat selalu Bapak, sukses selalu. Doakan kami yang muda-muda bisa mengikuti jejak Bapak. Saya akhiri bincang ringan kita hari ini, bincang ringan bermakna. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.